Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama kakak Agam. Di sini, kakak akan belajar bersama kalian mengenai materi sistem tata surya. Nah, jadi kita akan belajar mengenai 3 hal, yaitu yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari tata surya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai planet-planet anggota tata surya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai benda-benda langit dalam tata surya. Nah, adik-adik pasti sering mendengar kata tata surya. Nah, sebenarnya tata surya itu apa sih? Jadi, tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan objek-objek yang mengelilinginya. Matahari ini berperan sebagai pusat dari tata surya. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa matahari ini dikelilingi oleh planet-planet dan juga benda langit lainnya. Benda langit lainnya itu adalah bulan dan juga asteroid. Perlu kita ketahui bahwa sistem tata surya kita ini hanyalah sebagian kecil dari sebuah galaksi adik-adik. Nah, sistem tata surya kita ini berada dalam galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Nah, ini kalau galaksi itu apa sih? Dari tadi kakak sudah menjelaskan bahwa tata surya kita ini berada dalam galaksi Bima Sakti. Nah, kalau galaksi ini adalah merupakan kumpulan gas, debu, biliaran bentang, serta tata surya itu sendiri adik-adik. Seperti yang kita ketahui bahwa matahari adalah pusat dari tata surya kita. Nah, matahari ini dikategorikan sebagai sebuah bintang karena bintang adalah sebuah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri adik-adik. Nah, matahari ini merupakan bola gas bercahaya yang tersusun dari 98% hidrogen dan 2% helium. Suhu permukaan matahari ini mencapai 6000 derajat Celcius dan suhu inti dari matahari ini mencapai 15 juta derajat Celcius adik-adik. Bisa dibayangkan betapa panasnya matahari itu ya adik-adik. Kita akan lanjut mengenai lapisan-lapisan dari matahari adik-adik. Nah, matahari ini tersusun dari 6 lapisan adik-adik. Yang pertama yaitu adalah lapisan yang disebut dengan korona. Lapisan ini adalah lapisan terluar dari matahari. Lapisan ini tampak terang dan tampak menyelimuti matahari yang tersusun dari gas-gas ringan. Lapisan yang kedua adalah lapisan kromosfer. Lapisan ini berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun dari gas-gas ringan juga adik-adik, sama seperti lapisan pada korona. Kemudian lapisan yang ketiga adalah lapisan fotosfer. Lapisan ini lapisan yang tampak dari bumi, tersusun dari gas yang bertekanan rendah adik-adik. Kemudian yang keempat adalah lapisan konvektif. Lapisan ini adalah lapisan yang menghantarkan energi matahari secara konveksi. Yang selanjutnya adalah lapisan radioaktif. Nah, kalau lapisan ini menghantarkan energi matahari secara radiasi adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah inti dari matahari. Bahwa lapisan ini terletak pada pusat yang menghasilkan energi pada matahari. Nah, seperti yang sudah kakak katakan tadi bahwa inti matahari ini panasnya hingga 15 juta derajat Celcius adik-adik. Dapat dibayangkan betapa panasnya ya matahari itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai planet-planet anggota tata surya adik-adik. Dalam tata surya kita ini terdapat 8 planet. Kita akan urutkan dari yang terdekat hingga terjauh. Jadi planet yang terdekat ada Merkurius, kemudian ada Venus, kemudian ada Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi, ada 8 anggota planet dalam sistem tata surya kita adik-adik. Nah, kita akan lanjut mengenai planet-planet yang dibagi atas garis edarnya adik-adik. Berdasarkan letak garis edarnya, planet-planet dalam tata surya kita ini dibagi menjadi 2, yaitu planet superior dan yang kedua adalah planet superior. Planet inferior adalah planet yang garis edarnya berada di dalam garis edar dari bumi. Jadi, ada 2 planet anggota dari planet inferior. Yang pertama adalah Merkurius dan juga Venus. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai planet superior. Kalau planet superior ini adalah letak garis edarnya berada di luar garis edar bumi. Jadi, anggota-anggota planet superior ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, selanjutnya, berdasarkan jaraknya dengan matahari, planet-planet dalam tata surya kita juga dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan juga planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang berada dalam sabuk asteroid. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping bahwa sabuk asteroid ini terletak pada planet Mars dan juga planet Jupiter. Nah, jadi planet-planet dalam adalah planet yang berada di dalam sabuk asteroid, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars.
Kemudian planet luar adalah planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid. Jadi planet-planet itu yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik planet-planet anggota tata surya. Kita akan bahas mulai dari planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius. Nah, planet Merkurius ini merupakan planet terkecil dalam tata surya kita. Planet Merkurius ini memiliki kala rotasi 59 hari dan kala revolusinya 88 hari. Planet Merkurius tidak memiliki satelit. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus ini adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Planet ini sering disebut dengan bintang kejora. Kala rotasinya adalah 243 hari dan kala revolusinya adalah 225 hari. Planet Venus juga tidak memiliki satelit. Kemudian planet yang ketiga adalah planet yang kita tinggali yaitu planet bumi. Nah, planet bumi ini satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Planet ketiga yang terdekat dari matahari yang memiliki kala rotasi 24 jam dan kala revolusi 365 hari. Planet bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Planet yang keempat yaitu planet Mars. Planet ini sering disebut dengan planet merah. Kala rotasinya 24,6 jam dan kala revolusinya 687 hari. Planet Mars memiliki dua satelit yaitu satelit Phobos dan juga satelit Deimos. Kemudian yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet kelima terdekat dari matahari. Planet ini merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Kala rotasinya hanyalah 10 jam, sedangkan kala revolusinya 11,9 tahun. Planet Jupiter ini memiliki 79 satelit. Selanjutnya kita akan membahas planet Saturnus. Planet Saturnus ini merupakan planet kedua terbesar dalam tata surya kita. Planet ini memiliki cincin yang melingkari yang terdiri dari bongkahan es atau batu yang dilapisi es. Kala rotasinya 10,7 jam dan kala revolusinya 29,5 tahun. Planet Saturnus ini memiliki 63 satelit dan yang paling besar dinamakan dengan satelit Titan. Planet selanjutnya kita akan membahas mengenai planet Uranus. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Kala rotasinya 17 jam dan kala revolusinya 84 tahun. Planet Uranus memiliki 27 satelit. 5 yang terbesar adalah Mirandi, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet ini merupakan planet paling jauh dari matahari. Kala rotasinya 16 jam dan kala revolusinya 164,8 tahun. Planet ini memiliki 14 satelit. Yang terbesar adalah Triton, Nereid, dan juga Proteus. Nah, setelah kita membahas mengenai planet-planet anggota tata surya, kita akan memasuki bahasan yang ketiga, yaitu benda langit dalam tata surya. Yang pertama adalah satelit. Satelit ini dibagi menjadi dua, yaitu satelit alam dan juga satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya, contohnya seperti bulan. Kemudian satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Biasanya satelit buatan dibuat untuk fungsi tertentu seperti untuk komunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya adalah meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang tidak mempunyai lintasan tertentu. Meteor adalah meteoroid yang tertarik gravitasi bumi dan terbakar karena bergesekan dengan atmosfer bumi. Dan meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar oleh atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Kemudian selanjutnya adalah komet. Komet ini merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet ini tersusun atas gas, es, dan juga debu. Yang terakhir adalah asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tak beraturan sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa asteroid ini banyak terletak di antara planet Mars dan juga planet Jupiter. Asteroid ini memiliki orbit, yaitu mengorbit pada matahari. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem tata surya adik-adik. Semoga kalian paham ya. Kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Dadah. Sampai jumpa di lain waktu.